Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan juga kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh pada hari ini di mata kuliah pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia pada presentasi kelompok 2 yang berjudul Sejarah Perkembangan Ejaan Bahasa Indonesia. Yang saya hormati Ibu Dosen Sri Mulyani selaku dosen pengampu dari mata kuliah pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia, serta yang saya hormati rekan-rekan dari X2A yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya kepada kalian semua. Sebelumnya izinkan kami dari kelompok 2 untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama, saya Nur Adinda dengan NPM 202021500142. Saya Isna Ayu Muhari dengan NPM 202021500011. Saya Fiona Desramawati, NPM 202021500085. Perkenalkan, saya Gustama Adrianto, NPM 202021500144. Pengertian ejaan. Ejaan adalah aturan tulis-menulis. Secara lengkap dapat dikatakan bahwa ejaan adalah keseluruhan peraturan tentang bagaimana melambangkan bunyi-bunyi ujaran dan bagaimana hubungan antar lambang tersebut, atau pemisahan dan penggabungan dalam suatu bahasa. Secara teknis, ejaan adalah aturan tulis-menulis dalam suatu bahasa yang berhubungan dengan penulisan huruf, pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan pemakaian tanda baca. Sejarah perkembangan ejaan di Indonesia. Bahasa Indonesia yang awalnya berakar dari bahasa Melayu sudah memiliki aksara sejak beratus tahun yang lalu, yaitu aksara Arab Melayu. Di Nusantara ini, bukan saja aksara Arab Melayu yang kita kenal, kita juga mengenal aksara Jawa, aksara Sunda, aksara Bugis, aksara Bali, aksara Lampung, aksara Kerinci, aksara Rejang, dan aksara Batak. Aksara itu masing-masing memiliki nama seperti aksara Kaganga dan aksara Rencong atau Incung. Ejaan yang diresmikan atau ejaan Van Ophuijsen. Van Ophuijsen bersama dengan Engku Nawawi yang bergelar Sultan Makmur dan Muhammad Thaib Sultan Ibrahim menyusun ejaan baru untuk mengganti ejaan bahasa Melayu di tahun 1896. Pedoman tata bahasa yang kemudian dikenal dengan nama ejaan Van Ophuijsen resmi diakui oleh pemerintahan kolonial pada tahun 1901. Beliau pada akhirnya diangkat menjadi Guru Besar Ilmu Bahasa dan Kesusastraan Melayu di Universitas Leiden pada tahun 1904. Lalu selanjutnya ada hal yang menonjol atau ciri-ciri dalam ejaan Van Ophuijsen. Yang pertama, huruf Y ditulis dengan J, misalnya sayang ditulis sajang, yakin ditulis jakin, saya ditulis saja. Yang kedua ada huruf U ditulis dengan OE, misalnya umum ditulis oemem, sempurna ditulis sempuerna. Lalu yang ketiga ada huruf K, pada akhir kata atau suku kata ditulis dengan tanda koma atas, misalnya rakyat ditulis rakyat, bapak ditulis bapak, rusak ditulis rusak, menggunakan tanda koma atas. Yang keempat, ada huruf J ditulis dengan DJ. Misalnya, Jakarta ditulis Jakarta, raja ditulis raja, jalan ditulis jalan. Lalu yang kelima ada huruf C ditulis dengan TJ. Misalnya, pacar ditulis pacar, cara ditulis tejara, curang ditulis curang. Yang keenam ada gabungan konsonan KH ditulis dengan CH. Misalnya, khawatir ditulis cawatir, akhir ditulis akhir. Ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Profesor Insinyur RM Suwandi Notokusumo adalah Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia
pada tahun 1955 hingga tahun 1956 pada Kabinet Burhanuddin Harahap. Beliau lulus sebagai insinyur sipil dari Teknis Hughes School T Bandung, sekarang Institut Teknologi Bandung, pada bulan Desember 1936. Untuk menyempurnakan dan menyederhanakan sistem ejaan Van Ophuijsen, R.M. Suwandi menyusun ejaan baru yang bernama Ejaan Republik. Pada tahun 1947 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 246/BHG.A tanggal 19 Maret 1947. Berikut beberapa perubahan yang terjadi dalam Ejaan Republik, yaitu yang pertama, gabungan huruf OE diganti dengan huruf U. Misalnya oem-oem menjadi umum, sempoerna menjadi sempurna, pendoe-doek menjadi penduduk. Bunyi hamzah diganti menjadi huruf K. Misalnya rakyat menjadi rakyat, bapak menjadi bapak, rusak menjadi rusak. Yang ketiga, kata ulang boleh ditandai dengan angka 2. Misalnya rata-rata ditulis rata 2, yang berarti rata-rata. Dan yang terakhir, huruf E, taling, dan pepet dalam Ejaan Republik tidak dibedakan. Ejaan yang tidak diresmikan, Ejaan Melindo. Kata Melindo merupakan akronim dari Melayu Indonesia. Ejaan ini disusun atas kerjasama antara pihak Indonesia, Selamat Muljana, dan pihak Persekutuan Tanah Melayu Malaysia, dipimpin oleh Syekh Nasir bin Ismail yang tergabung dalam Panitia Kerjasama Bahasa Melayu Bahasa Indonesia pada tahun 1959. Kerjasama ini berhasil merumuskan Ejaan Melindo. Awalnya, Ejaan Melindo dimaksudkan untuk menyeragamkan ejaan yang digunakan di kedua negara tersebut. Namun, karena ada pergolakan politik antar dua negara tersebut, ejaan ini pun gagal diresmikan. Dalam konsepnya, Ejaan Melindo tidak jauh beda dengan Ejaan Pembaharuan. Hal yang berbeda dari Ejaan Melindo adalah sebagai berikut. Gabungan konsonan TJ diganti dengan huruf C. Misalnya, tejinta ditulis cinta, pantejing ditulis pancing, tejangkir ditulis cangkir, dan lain sebagainya. 2. Gabungan konsonan NJ diganti menjadi NY. Misalnya jamuk ditulis nyamuk, penjakit ditulis penyakit, Jawa ditulis nyawa, dan lain sebagainya. Yang ketiga, gabungan konsonan NJ diganti menjadi NY. Contohnya, njonya menjadi nyonya. Yang kedua, banjak menjadi banyak, dan jasar menjadi nyasar. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan atau EYD diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto pada tanggal 17 Agustus 1972. Ejaan ini diresmikan atas dasar Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1972 dengan nama Ejaan yang disempurnakan, yang berupa pemaparan kaidah ejaan yang lebih luas, dan penggunaannya diresmikan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 27 Agustus 1975 nomor 0196/U/1975. Ejaan yang disempurnakan ini merupakan hasil penyempurnaan dari beberapa ejaan yang telah disusun sebelumnya. Yang pertama, perubahan DJ, TJ, NJ, CH, DJ menjadi J, TJ menjadi C, NJ menjadi NY, dan CH menjadi KH. Misalnya, jelas menjadi jelas, cinta menjadi cinta, jamuk menjadi nyamuk, dan akhir menjadi akhir. Yang kedua ada huruf F, V, dan Z yang merupakan unsur serapan dari bahasa asing diresmikan pemakaiannya. Misalnya fakir, fakultas, fiksi, versi, vertikal, virus, vitamin, zat, lazim, zebra, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada huruf Q dan X yang lazim digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan tetap digunakan.
misalnya kuadran, kuartemasker, xenon, xerox, siliografi, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada penulisan di sebagai awalan dibedakan dengan di yang merupakan kata depan. Misalnya, ini contoh di sebagai awalan. Ada dikasihi, dicintai, dibaca, dimakan. Lalu ada contoh di sebagai kata depan. Contohnya, di Pemantang Siantar menggunakan spasi. Di bawah, di kanan, di langit, di laut, dan lain sebagainya. Kata ulang ditulis penuh dengan mengulang unsur-unsurnya. Angka 2 tidak digunakan sebagai bentuk perulangan. Misalnya bunga-bunga, ayam-ayam, anak-anak, ibu-ibu, dan lain sebagainya. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia ditetapkan pada tanggal 26 November 2015 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Anies Baswedan, yang menjabat saat itu dan resmi diundangkan pada tanggal 30 November 2015 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pedoman ini merupakan edisi keempat berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015, tanggal 26 November 2016. Perubahan ejaan ini bukan berarti mengubah secara keseluruhan isi dari EYD. Adapun perbedaan yang mendasar dari ejaan yang disempurnakan dengan ejaan bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Penambahan huruf vokal diftong EI. Di EYD hanya ada 3 diftong, AI, AU, AO. Contohnya survei ditulis menjadi survei. Yang kedua, penulisan huruf kapital pada EYD digunakan dalam penulisan nama orang dan tidak termasuk ke dalam nama julukan. Sedangkan pada PUEB, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang dan juga nama julukan. Contoh, Amir Hamzah, A dan H-nya besar, dan sang penakluk, A dan P-nya besar. Yang ketiga, penulisan huruf tebal tidak dipakai dalam cetakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Untuk keperluan itu digunakan huruf miring pada EYD, sedangkan pada PUEB huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang ditulis miring. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kepada teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Ejaan adalah seperangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya. Sehingga dengan beberapa ejaan yang ada sesuai dengan perkembangan ejaan di Indonesia, adapun kesimpulan yang dapat kami tarik adalah ejaan Van of Huysen merupakan ejaan yang pertama muncul. Ejaan ini dimunculkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan pada masa itu, yaitu banyak muncul karya sastra sesuai dengan aturan yang dibuat sendiri, sehingga ketika dibaca oleh orang lain akan terjadi gap, sehingga pesan-pesan yang disampaikan penyair tidak dapat ditangkap oleh pembaca. Lalu, sesuai dengan perkembangan zaman, muncullah ejaan Republik yang digagas oleh Mr. Suwandi. Tujuannya untuk menyempurnakan ejaan Van of Huysen yang dianggap masih terlalu runyam. Selanjutnya muncul ejaan pembaharuan yang bertujuan untuk memperbaharui ejaan Republik yang digagas oleh Katopo dan Prijono. Namun, ejaan ini juga masih dianggap kurang maksimal, sehingga muncullah gerakan Persekutuan Panitia Kerjasama Bahasa Melayu Bahasa Indonesia. Ejaan ini untuk menyempurnakan ketegangan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.